Senin sampai Sabtu Kristen, Minggu tiba-tiba jadi ke vihara gitu. Jadi dapat dua-duanya. Oh Gitu. gitu. Kalau untuk jilbab otomatis ada kepikiran ke sana ya karena eh, di awal aku juga ada sempat mention aku suka lihat orang yang pakai jilbab kayak rapi banget gitu kan. Adem ayem syahdu gitu. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rukun, balik lagi sama aku Ana di episode Rukun Podcast kali ini. Kita udah ada narasumber yang sepertinya ini cantik sekali ya. Ini namanya Kak Cika. Halo kenalan. Hai Kak Cika. Ini aku manggil Kak Cika Halo, apa Jessica ya? Jessica aja. Jessica aja. Karena Eh, biasanya teman aku yang namanya Jessica itu dipanggilnya Cika, ya nggak sih? oh iya, banyak gitu sih. Tapi Ya. biasa kalau nama panggilanku Jejes, kalau Oh, nggak Jesse. Jejes. Jadi berarti aku panggilnya Mm-mm. Kak Jejes aja ya. Ya boleh. Kak, gimana Kak hari ini? So far so good? So Sehat? far so good. Sehat, alhamdulillah. Belakangan ini sibuk apa Kak? Sibuk biasa sih kerjaan. Kebetulan kan ini ya game developer ya, jadi fokusnya ke sana aja. Oh, oke. Nah, sahabat Mm-mm. rukun, Kak Jessica ini adalah seorang mualaf. Nah, mungkin kita akan cari tahu nih background Kak Jessica tuh seperti apa dan kenapa sih Kak Jessica ini memilih mualaf? Halo semuanya, assalamualaikum. Kenalin, nama saya Jessica. Saya sekarang bergerak di bidang game developer. eh Lahir dan besarnya di Medan, dari keluarga eh yang backgroundnya semuanya agama Buddha. Tapi sekolah kalau dari kecil itu sampai SMA itu sekolahnya di sekolah Kristen gitu. Jadi campur-campur Buddha Kristen gitu. Tapi Mm. memang kakak ini backgroundnya orang tua memang orang Medan. Iya, orang Medan. Saya merantau ke Jakarta. Jadi abis lulus kuliah, abis wisuda merantau sendiri Oh, oke. gitu. Tapi Kak, sebelum memeluk Islam berarti kakak itu Buddha dan Betul, Nasrani. Buddha. Apa ada eh Nasrani? Kalau Nasrani tuh as simple as sekolah aja gitu. Jadi Oh, oke. karena dulu dari TK sampai SMA sekolahnya di sekolah Kristen Protestan, otomatis Mm-mm. agama yang dipelajari juga agama Kristen. Mm-mm. Tapi karena saya dibesarkan sama nenek, itu tuh tiap minggu dibawa ke vihara. Ya. Jadi Senin sampai Sabtu Kristen, Minggu tiba-tiba jadi ke vihara gitu. Jadi dapat dua-duanya. Oh, gitu. Gitu. Terus Kak Jess, apa namanya? Berarti Kak Jessica ini masuk Muslim itu sejak eh Baru tahun ini, baru baru beberapa baru. bulan yang lalu. Baru baru banget. Berarti tapi keluarga cuma Kak Jessica aja atau keluarga memang ada yang sudah Muslim sebelumnya atau mayoritas eh sudah? Kebetulan almarhum kakek Muslim. Oke. Eh, gitu. Dan emang karena ini jadi cerita Iya, sedikit nggak apa-apa, ya. nggak apa-apa, Kak, nggak Kalau apa-apa. kalau background keluargaku gini, kenapa aku dibesarin sama nenek? Karena dari TK itu udah broken home. Jadi mama papa pisah. eh yang almarhum kakek yang Muslim tuh papanya mama, kakek dari pihak mama. Nah, Mm-mm. sedangkan yang dari pihak papa itu semua Buddha Mm-mm. gitu. Jadi eh, kalau bilang sebenarnya kalau dari kecil dibesarin ya dari situasi keluarga yang Buddha semua Oke. gitu. Karena kakek juga udah almarhum sejak aku masih kecil. Mm-mm. Masih mungkin masih TK, sebelum TK mungkin udah almarhum. Nah, baru agak tahu tentang background kakek itu pas aku udah gede malah gitu. Baik. Berarti yang yang trigger kakak, misalnya yang momen-momen apa sih yang membuat pada akhirnya kakak tuh mau mualaf? Oh, ini sebenarnya nggak langsung dalam satu titik ya Ya, progresif karena ya. kan emang dari kecil tuh ya tahulah dari sekolah sekolah aja udah Kristen Protestan nggak ada Islamnya sama sekali gitu loh. Dan emang dari temen juga banyak kan Nasrani kalau nggak Buddha gitu kan dan
bahkan pas zaman sekolah itu saya lumayan aktif di paduan suara. Yang namanya kalau Kristen itu kan ada paduan suara dan itu jatuhnya pelayanan ke gereja. Pelayanan Bahkan Tuhan gitu kan ya. betul betul bahkan pernah kayak tim choir kita itu eh, konser buat galang dana untuk bangun gereja kayak gitu. Iya, iya. Nah, jadi mulai tertarik ke agama Islamnya itu pas udah mulai merantau ke Jakarta karena di Jakarta ini kan eh, banyak ya masyarakatnya ya dan emang lebih banyak ketemu teman-teman yang Muslim tuh mulai pas aku di Jakarta pas merantau. Jadi dari sana tuh mulai penasaran lah ini cara ibadahnya tuh gimana gitu. Terus kan mayoritas orang Indonesia tuh emang penganut Islam ya. Jadi Iya. punya rasa penasaran lebih-lebih lagi gitu. Nanya teman, oh ini gimana sih sholat itu berapa kali sehari gitu-gitu. Terus cara doanya gimana. Terus yang paling aku suka itu adalah ketika melihat teman-teman yang memakai hijab itu tuh rasanya kayak kesannya rapi banget, maksudnya kayak adem ayem gitu liatnya gitu loh. Jadi dari sana mulai penasaran, jadi pelan-pelan nyari tahu cerita-ceritanya gimana, terus mungkin ada background yang cerita yang mungkin agak sama dengan yang ada di Alkitab kalau saya boleh sebut karena kan dulu ada belajar itu juga ya, jadi Ya. ada nyambungnya juga dari situ. Nah, pelan-pelan dari sana, terus pindah kantor, pas mulai masuk ke game dev, itu tuh aku ada ikut berkontribusi untuk bikin aplikasi augmented reality yang mengajarkan anak-anak cara sholat, cara wudhu, terus Oh, doa-doa, terus bagaimana caranya naik haji. Dari situ tuh makin, oh ternyata ada kayak gini ya, makin tertarik lagi di situ. makin Gitu sih. penasaran dan pada akhirnya belajar Hmm, akan itu ya nggak sih? benar-benar. Dari situ Benar-benar sih. sih. Jadi mungkin eh, udah diarahkan yang tadinya sama sekali nggak ada ya kita kan apa namanya semua ini kan pasti ada rencana Tuhan gitu kan kalau istilahnya itu di plannya dari gini 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 siapa sangka yang tadinya dari Kristen belajar yang mostly sama Buddha tahu-tahu dibimbing dibimbing sampai ke titik itu gitu itu sih. Tapi Kak, ada nggak kayak misalnya sosok atau orang atau teman yang selama proses Kakak mencari tahu tentang Islam, belajar tentang Islam itu ada yang mendampingi nggak? Kalau mendampingi terkhusus sama satu orang sih dari dulu sebenarnya nggak ada. Mostly nyari-nyari tahu sendiri, nanya-nanya sendiri. Cuman eh, di beberapa tahun belakangan ini ada satu orang yang pasangan saya istilahnya sekarang jadi Ya. pasangan saya itu tuh yang banyak sumbernya tuh dari situ kayak direkomendasiin kamu coba deh nonton film Nabi Yusuf, kamu coba deh nonton film ini kayak gitu-gitu. Jadi banyak dapat dari dia juga gitu. Terus apa namanya? Dengan proses yang panjang itu, terus Kakak juga didampingi sama teman Kakak yang saat ini. Proses syahadat Mm-mm. pertama Kakak tuh di mana? Terus kapan lebih tepatnya? Kalau syahadat mungkin bulan Mei kemarin ya kalau nggak salah ingat Mei apa baru banget. Itu banget ya, dua Jadi bulanan nggak sih? eh, iya iya Mei apa April apa Mei gitu pokoknya di bulan-bulan itulah itu Mm, sama teman dan kebetulan ada teman yang mau mualaf juga mm, mm. sama ini pasangan saya juga jadi ditemenin gitu di Al Azhar Jakarta Selatan. Oh, Masjid Al-Azhar yang di Jakarta Selatan ya, dekat Blok M situ ya? Betul, Oh, iya iya. betul, Oke. iya. Terus ketika kakak setelah bersyahadat nih, berarti officially nih ya, Kak Jessica Mm-mm. Muslim gitu. Hal apa yang kakak Mm-mm. rasakan? Apakah di hati kakak ada perasaan yang berbeda atau proses setelah syahadat itu kan pasti kan mulai belajar lagi tuh sholatnya, ya kan, belajar baca Mm-mm. bacaan. Biasanya kalau sholat itu kan pasti ada bacaan surat-surat pendeknya. Terus proses kakak menghafalnya, belajarnya itu gimana kak? Oke, kalau untuk jujur aja untuk yang belajar sholat, doa dan sebagainya itu sampai sekarang malah masih jadi tantangan saya. Tapi yang membuat perbedaan adalah sebelum sebelum mengucapkan kalimat syahadat, sebelum resmi nih, itu kan masih
ya udah, aku percaya nih sama ajaran Islam ini kayak gini. Tapi setelah mualaf itu tuh jadi ada keinginan lebih untuk belajar lebih banyak. Ya misalnya, oh gimana sih, apa namanya, belajar mulai dari Iqro, terus beli Al-Quran yang ada terjemahan bahasa Latin sama cara bacanya kayak gitu. Jadi yang sebelumnya nggak ada jadi ada gitu loh. Jadi lebih ke arah sana juga, Terus belajar untuk sholat gitu. Hmm. untuk respon keluarga gimana Kak? Sebelumnya Kakak udah ngobrol gitu sama nenek atau sama keluarga Kakak. Aku kayaknya Oke, bulan ini aku mau mualaf nih. Apakah ada pro dan kontra kan biasanya bermacam-macam ya benar. kan? Tapi kan Mm-mm. sejauh ini memang Kakak tuh ada di lingkungan dengan toleransi agama yang tinggi gitu. Apakah mereka tetap Mm-mm. mentoleransi itu apa gimana Kak? Oke, kalau untuk keluarga sih kebetulan karena akunya merantau dan emang dari kecil tuh apa-apa keputusan semua dibuat sendiri gitu. Jadi eh, untuk aku mualaf ini jujur yang baru tahu tuh masih pihak mama karena aku sekarang lebih dekat sama mama gitu. Jadi makanya kenapa aku bisa tahu backgroundnya kakek tuh gimana. Kemarin diajak ziarah ke pemakaman dan ternyata oh, kakek tuh ada bangun masjid loh di Medan, terus ada bangun TPU gitu-gitu. Dari situ ya udah, aku coba stick to mama dulu. Jadi hanya pihak mama dulu yang tahu, sedangkan pihak papa dan nenek itu kan masih kental ya, masih lumayan kental di agama Buddha. Jadi nanti paling baru pelan-pelan coba dikasih tahu. Dan untungnya mama, mama dan adik ya itu tuh udah open minded karena kan gini, kita lahir sendiri-sendiri, nanti meninggal pun sendiri-sendiri gitu kan. Jadi apapun pahala kita, apapun dosa kita, ya udah kita sendiri yang bawa. Jadi apalagi udah umur segini, biasanya tuh dari pihak mama juga enggak yang gimana-gimana banget. Yang penting kamu tahu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ambil, keputusan itu kamu tanggung sendiri gitu. Berarti so far keluarga dari mama dulu ya sejauh ini memang Mm-mm, mendukung keputusan setiap anggota keluarganya untuk urusan betul. agama ya. Mm, Nah, Ya semua sih, tapi apa namanya, yang penting kita sendiri tahu apa yang kita ambil itu apakah ada resiko atau kebaikan dan keburukannya kita tahu sendiri gitu. tapi Kak, kesulitan Kakak se selain dari apa namanya sholat, ada nggak Mm. kesulitan Kakak? Eh, Masih sulit di itu. Aku masih ngestak di ikro. Oh, ngaji. Jadi ngaji ya, Oh, pengen banget belajar ngaji gitu loh. Kayak gimana sih cara baca ini? Kadang kan kalau ada yang kemarin tuh za, sa itu tuh mirip-mirip gitu kan. oh Bingung di iya. situ gitu loh. Karena kan kalau misalkan kita udah bisa baca itu, udah bisa ngerti, otomatis lebih gampang hafalnya kan. Jadi kayak tarik lurus gitu gitu sih. Jadi belum belum hafal ya huruf hijaiyahnya belum hafal. Belum, Nggak masih apa-apa. masih proses belajar. Dan eh, bahkan sekarang kalau sholat pun masih pakai YouTube gitu, ada bimbingan bacaan dari YouTube, jadi ngikutin gitu. Tapi selain kakak belajar sendiri, berarti selain kakak belajar sendiri, terus teman dekat kakak yang lagi sekarang sama kakak, kakak mau ikut ke komunitas ilmu alaf nggak? Atau apa namanya memang benar-benar mau mencari wadah di mana kakak bisa belajar Islam lebih dalam lagi? Apa gimana? Atau Kebetulan kalau sebelum misalnya atau belum ketemu gitu? belum ketemu makanya, kalau Hmm. memang ada komunitas mualaf boleh sih. Soalnya kebetulan kan kemarin mualafnya di Masjid Al Azhar kan. Jadi habis Hmm. mualaf ya udah gitu loh sama teman aja gitu. Tapi kalau misalkan memang ada komunitas mualaf ya itu mungkin akan sangat membantu juga kan, bisa nanya-nanya ini gimana gitu. Selama proses 2 bulan kakak mau alaf, dan sebelumnya kan pasti prosesnya panjang, pada akhirnya kakak bisa memutuskan untuk, yaudah deh, gue masuk Islam gitu kan. Ada nggak sih ajaran Islam yang Mm-mm. sebenarnya sama kakak tuh pada akhirnya menyentuh hati kakak, aduh kayaknya ini nggak ada nih di agama lain, atau kok Islam begini ya gitu.
Yang menyentuh hati ya. Sebenarnya sih karena mungkin aku mikirnya lebih apa ya? Kalau kalau boleh aku tarik mundur dikit, Mm. kenapa aku bisa apa akhirnya milih ke Islam juga itu karena salah satunya kalau di agamaku yang sebelumnya Ya. Buddha, terutama yang aliran Theravada, itu tuh yang umurnya paling lama ya. Karena kan di sana tuh ada satu hal yang sama dengan agama Islam, yaitu mempercayai bahwa yang Maha Kuasa itu cuma satu Ya. dan kita nggak tahu bentuknya gimana. Mm-mm. Kalau di Islam kan disebutnya zat ya, zat yang Ya. tidak terlihat dan tidak terbentuk. Pokoknya ya udah ada di mana aja gitu loh. Kita di mana aja ya udah gitu. Nah, itu tuh ada satu itu yang sama dan eh, mengajarkan tentang kesabaran kan Allah tuh suka hambanya yang sabar gitu kan. Ya. Terus kalau ada apa-apa ya kita mulai dengan doa Bismillah gitu. Jadi eh, lebih mendekatkan kita tuh enggak meninggalkan hal spiritual itu karena jujur aja sebelumnya tuh aku sempat kayak kok ngerasanya apa-apa tuh sendiri gitu, Mm-mm. bergantung pada dunia fisik yang fana ini kalau istilahnya tuh kayak gitu kan. Tapi dengan apa setelah nonton yang kemarin apalagi film Nabi Yusuf ya, dari prosesnya dia yang ditelantarkan sama saudaranya, tapi dia tetap sabar, tetap doa, tetap memohon kepada Allah gitu kan. Sampai akhirnya yang tadinya dijual sebagai budak malah jadi petinggi di Mesir gitu, malah menjadi orang yang dihormati dan banyak fansnya gitu. Jadi dari situ tuh aku belajar eh, ternyata di agama Islam ini ada hal yang sangat indah yaitu orang yang sabar banget, yang percaya dan doa itu pasti akan dibantu hidupnya, diberi diberi kemudahan kayak gitu. Mm. Itu sih yang aku sampai sekarang tuh masih amazed di situnya. Terkagum di situ. Dan ada nggak sih Kak Mm-mm, perubahan Kakak, perubahan dalam diri ya terutama ya, dari mm-mm, Kakak agama sebelumnya sampai akhirnya sekarang udah masuk ke Islam, ada perubahan nggak di dalam diri, entah itu selain cara beribadah dan ya pastinya dan kepercayaan, entah itu jadi manusia yang lebih sabar seperti yang tadi kakak bilang, mm-mm, atau mm-mm. lebih apa namanya, lebih bisa memahami orang lain, atau pola hidupnya apakah jadi berubah dan lain sebagainya. Ada sih ada. Eh, lebih jadi lebih disiplin karena gini kalau di aku kan mungkin belum semua ya, aku belum selesai baca Al-Quran, masih proses. Cuman memang udah ada beberapa hal yang aku lihat tuh di agama Islam ini indahnya adalah semua ada aturannya gitu loh. Diatur sedemikian rupa yang menjadikan kita tuh lebih disiplin, gimana hal yang baik dan yang buruk tuh dan ada alasannya gitu loh. Even kayak kemarin tuh di ayat apa aku lupa jujur lupa nama ayatnya tapi bahkan ilmu pengetahuan tentang lebah aja itu ada di dalam Al-Quran gitu loh yang Ya. dimana saintis baru menemukan itu gitu. Jadi eh, lebih ke aku melakukan semua hal itu mungkin patokannya kita lihat dari Al-Quran dulu tapi di balik itu semua ditarik itu tuh ada alasannya masing-masing. Contoh kenapa makanan ini diharamkan? Oh, secara ditarik, secara saintis ternyata ini tuh ada dampak buruknya terhadap kesehatan tuh ini, gitu. Terus kenapa sholat tuh dijalankan 5 kali sehari? Terus kenapa gerakan sholat seperti ini? Ditarik garis lagi ke saintis, ke kesehatan itu ternyata bagus banget buat kesehatan manusia dan lain sebagainya. Jadi eh, yang pertama jadinya lebih disiplin, yang kedua melatih kita untuk berpikir lebih logis jadinya. Yang tadinya kita mungkin langsung percaya aja seperti ini, tapi kalau kita nyari tahu lagi, baru kita lebih ada pencerahan lagi, lebih terang lagi. Oh ya, ini tuh karena ini loh. Bukan bukan hanya sekedar kita percaya aja terhadap itu, tapi ada alasan yang melandasi gitu. Kak, mau nanya nih satu lagi. Apa yang membuat kakak menjadi kuat sampai hari ini dan yakin kayaknya memang hidup aku terakhirnya di Islam nih? Hmm.
yang membuat yakin mungkin karena aku prosesnya juga nggak cepet ya untuk pindah kayak yang tadi di Berapa lama sih Kak? Maaf kita. aku potong. Proses Wah itu Kakak mengenal dan sampai akhirnya pindah tuh prosesnya berapa lama Pak? Karena kan itu Kakak tuh pada akhirnya kan mencoba mempelajari pelan-pelan kan? Mencoba mempelajari, betul. mencari tahu. Pada akhirnya Kakak tuh bisa Mm-mm. yakin, oh yaudah dia pindah. Itu berapa lama sih Kak? Kalau di gambaran kasar 10 tahun. Karena mulainya itu dari 2015 akhir sih. Ya 9 10 tahun lah. Jadi pas aku udah mulai merantau, nah di masa itu kan mulai cari tahu dikit-dikit, mulai dapat even nggak cari tahu pun ilmu itu datang sendiri kayak tadi yang karena kerjaan ya kan, yang bikin aplikasi. Jadi kayak mungkin emang ini jalanku ya. Terus teman-teman makin ke sini malah makin satu timnya itu semuanya cuman sebelumnya cuman aku doang yang nonis gitu, bisa dibilang kayak gitu gitu. Jadi mungkin kalau dibilang berapa lama ya 9 sampai 10 tahun cuman lebih banyak perkembangannya mungkin dalam 1 atau 2 tahun terakhir lah gitu. Berarti harapan Kakak apa nih Kak setelah Kakak menjadi seorang Muslim? Apakah Kakak mau, misal contoh, kayak next Mm-mm. sambil seiring berjalannya waktu, kayak aku mau mencoba istiqomah menggunakan hijab, misal ya kan? Kalau untuk jilbab otomatis ada kepikiran ke sana ya karena di awal aku juga udah sempat mention aku suka lihat orang yang pakai jilbab kayak rapi banget gitu kan, adem ayem syahdu gitu. Eh, Cuman memang ada hal yang aku mesti selesaiin dulu nih kayak kalau semua anggota keluarga aku udah tahu aku mualaf itu baru aku bisa lebih lepas, maksudnya kayak ya udah aku eh, bisa mau kayak jilbab sekarang karena semuanya udah tahu. Hmm. Jadi aku ingin menyelesaikan itu dulu kalau untuk yang dalam waktu dekat, sama yang tadi belajar ngaji, di mana kalau udah bisa ngaji lebih gampang ngapal, sholat pun lebih lancar, ya itu. Kalau untuk yang jangka panjang ya mungkin umroh atau kalau naik haji masih ini ya masih jauh banget ya kalau kita ngomongin sana ya. Jadi Kak, harapan Kakak untuk diri Kakak sendiri setelah Kakak menjadi Muslim tuh apa sih ke depannya? Kalau untuk diri sendiri ya tadi bisa lebih kuat lagi fondasinya, bukan hanya percaya doang tapi tahu semuanya, bisa ngaji, bisa ya tadi ya memakai jilbab dan eh, itu dulu sih sebenarnya untuk yang jangka pendek dulu. Oke. Kakak juga punya ini gak sih, punya saran buat sahabat rukun yang lagi nonton podcast kita, kali aja yang nonton ini belum mualaf dan keinginan ada ingin masuk Islam dan menjadi mualaf, apa aja sih Kak yang harus dipersiapkan sebelum menjadi mualaf tuh? Atau Kakak punya tipsnya? Oke. Ya, eh, saran aku untuk teman-teman yang ingin mualaf tapi belum, mungkin kalau belum mualaf, mungkin masih ragu ya, masih mencari tahu, nggak apa-apa, pelan-pelan cari tahu dulu aja, karena eh, keputusan itu harus mulai dari diri sendiri, nggak bisa kita bergantung sama orang lain, sama teman, karena kalau jadinya kita bergantung sama teman, jadinya tuh secara nggak langsung keputusannya malah diambil sama teman-teman kita atau orang lain gitu kan, bukan kita sendiri yang ambil, dan takutnya bisa memicu saling salah menyalahin orang lain kan gara-gara dia gitu. Jadi mengurangi hal-hal seperti itu. Jadi kuatkan dulu, udah yakin penuh baru ya udah mualaf. Dan apa namanya, untuk pesan-pesan untuk teman-teman semua, kadang kita kan sekarang di internet era ya, apa-apa semua nonton mungkin sosmed, entah itu TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Dan kadang tuh ada berita-berita tentang oh terjadi penculikan atau terjadi kriminal apa gitu. Terus kalau kita baca komennya kadang tuh ada yang bawa-bawa agama. Nah, mungkin kalau aku ngomong ini mungkin agak sensitif ya, tapi aku ingin ngajak teman-teman semua terutama yang nonton podcast Rukun Indonesia ini, kita coba berpikir lebih logis lagi gitu. Kalau di khususnya di Indonesia ya, kalau di Indonesia kan kita emang mayoritasnya itu penganut Islam alias Muslim gitu kan. Otomatis kalau ada kejadian apapun itu,
mayoritas yang include di dalamnya itu adalah orang-orang Islam juga, Muslim juga. Kalau kita pikir lebih logis lagi, kita ambillah contohnya 10% dari 100 orang itu berapa orang? 10 kan. Tapi kalau 10% dari 5 orang, 10% dari 8 deh kita bilang. 10% dari 8 orang nggak nyampe satu gitu. Kalau 10% dari 80 orang, 8 orang. Jadi kalau kita ibaratkan, oke, penganut A 100 orang, 10%-nya adalah 10 orang. Penganut B 80 orang, 10%-nya adalah 8 orang. Otomatis jumlah orang yang lebih banyak itu yang ada di 100 orang gitu kan. Jadi 10 otomatis lebih banyak dari 8. Tapi padahal itu adalah sama-sama 10% dari total orang yang ada di situ gitu. Jadi untuk hal-hal yang mungkin eh, yang dari berita, kita jangan kaitkan dengan agama gitu. Oh, ini dari agama ini lagi nih. Kita pikirnya tuh lebih panjang dan lebih logis gitu ke orangnya sendiri. Jadi nggak bawa-bawa agama gitu sih. Kadang karena dulu sebelum saya mualaf juga saya sempat berpikiran seperti itu. Jujur saja kayak, oh iya ya, ini kok dari ini lagi, kok dari sini lagi gitu. Tapi setelah kita berpikir lebih dalam, lebih logis lagi, nggak seperti itu. Karena ya udah simply karena emang jumlah orangnya tuh lebih banyak aja. Jadi sebenarnya ajarannya itu ya baik kalau kita pelajari lebih dalam lagi gitu. Ya, sebenarnya tuh dari setiap agama juga mengajarkan kebaikannya masing-masing ya, Kak. Jadi Betul, nggak betul. nggak ada yang salah dan memang kita tuh harus mengambil sisi baiknya aja dari setiap agama. Mm-mm. Jadi jangan Benar-benar. menyamaratakan karena satu kesalahan atau si 10%-nya yang salah, yang Betul. menyalahgunakan, jadi terkesan satu agama itu buruk, gitu. Padahal enggak Betul. juga, gitu kan. Harapan aku buat Kak Jessica, semoga aku doain biar tetap istiqomah. Semoga proses Amin. belajar mendalami Islamnya dipermudah sama Allah. Semoga setelah ini Amin. ada yang nonton dan ada yang komen untuk bantu Kak Jessica dan mendapatkan komunitas untuk belajar Islam lebih dalam. Dan yang paling penting Amin. sih nanti proses untuk eh, memberitahu ke keluarga bahwasanya Kak Jessica sudah pindah agama ke pihak keluarga dari papa atau ayah dipermudah sama Allah. Mereka Amin. menerima dan Kak Jessica jadi lebih mudah untuk mendalami Islam gitu sih. Harapan Kak Amin. Jessica Terima buat kasih. sahabat rukun, apakah ada doa-doa khusus Kak? Doa-doa khusus Semoga ya, sehat, ya kan? iya, sehat, semoga apa yang diinginkan kalau teman-teman yang ingin mualaf semoga dipermudah jalannya, dimudahkan dan cepat bisa mengambil keputusannya gitu. Balik lagi karena kita pada akhirnya meninggal juga masing-masing. Meninggal masing-masing dan mempertanggungjawabkan ke Tuhannya pun masing-masing. Masing-masing betul. Masing. Oke. Gitu aja ya sahabat rukun. Kalau misalnya sahabat rukun punya teman, punya saudara, atau punya rekan yang mualaf dan sebenarnya kisahnya tuh bisa di-sharing ke semua sahabat rukun, boleh aja tulis di kolom komentar dan tulis akunnya atau kontaknya di kolom komentar. Nanti tim rukun akan bantu untuk kontak biar kisah ceritanya juga bisa dikonsumsi sama banyak orang. Mungkin aja menginspirasi banyak orang. Kita nggak ada yang tahu, ya kan? Kak Jessica, makasih banyak udah bantu apa namanya sahabat rukun menceritakan pengalaman kisah hidup Kak Jessica menjadi seorang mualaf hijrahnya dan sehat-sehat, makin lancar rezekinya, makin dipermudah urusannya dan kita semua juga sehat-sehat, makin lancar, makin dipermudah urusannya. Sampai ketemu lagi sahabat rukun, sampai ketemu lagi Kak Amin. Jessica. Bye Kak, bye Oke, sahabat sampai rukun. jumpa. Terima kasih karena Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.